Halo bosku, kembali lagi di channel Pesona CBU. Siapa yang lama nggak ngeliat ini motor ya bolo? Ada kali 3 minggu nggak saya pakai ya. Ini Kawasaki punya saya ya. Sudah sekitar 3 mingguan nggak saya keluarin. Ini saya panasin ya. Ini hari ini saya mau berbagi info ya, berbagi pengalaman untuk pemakaian Kawasaki ya. Barangkali buat referensi teman-teman semua. Ini RX King, basicnya Ninja RR ya, mesinnya Ninja RR. Ini looksnya seperti ini ya, kondisinya nih bisa dilihat untuk posisi mesin, posisi radiator seperti ini. Knalpot seperti ini. Ini cuma kalau knalpot ini sininya saya jelek ya bolo, karena customan ya, ini bikinan saya sendiri jadi kurang rapi ya. Nih ininya nih untuk leherannya ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Barangkali ada yang minat pengen bikin, monggo langsung ke WA saja ya di Pesona CBU. Alhamdulillah kita sudah mulai ada orderan ya. Kemarin saya udah bulan ini saya bikin 4 unit ya, 4 unit, dan untuk sehabis lebaran juga alhamdulillah sudah ada orderan lagi ya. Nah teman-teman barangkali ada yang mau order Kawasaki, monggo ya, konsultasi saja. Untuk harga kita bisa menyesuaikan ya. Kalau yang kemarin saya bikin itu misalkan harga 25 misalkan. Nah kalau teman-teman pengen ya ini kurang nih, saya pengennya speknya seperti ini, bisa ya bolo. Untuk harga bisa diobrolin ya, bisa diomongin bagaimana enaknya. Kalau sudah sama-sama cocok baru order ya. Untuk pemesanannya gampang banget ya, gampang banget. Jadi kalau sudah komunikasi, sudah cocok, sudah ketemu konsepnya, sudah deal harganya, baru nanti kita carikan ninjanya ya, untuk Ninja RR-nya ya. Jadi kalau sudah dapat nanti teman-teman bisa DP itu untuk kepercayaan ya. Jadi takutnya unit sudah saya bikin sesuai konsep yang teman-teman pengen, tapi ternyata nggak jadi. Nah kalau kayak gitu kan di sayanya yang keberatan ya. Makanya itulah fungsinya untuk DP ya. Untuk prosesnya bikinnya tergantung ya, untuk antri apa enggaknya. Tapi selama ini sih saya bikin paling lama 12 hari ya, paling lama. Bahkan bulan ini tuh saya bikin bisa 4 unit ya, 1 bulan tuh. Yang satu belum jadi, cuma ini udah finishing yang satu ya. Ya
kelar lah sebulan 4 unit. Cuma kalau kita bikin langsung 2 ya, jadi kalau langsung 2 kan dia cepat, jadi jalannya bareng, lebih cepat. Tapi kalau satu-satu paling sebulan 2, paling cepat 3 lah, 3 udah cepet banget ya. Alhamdulillah kalau pengerjaan di kita itu siang malam ya, siangnya dikerjain, malamnya juga ada yang ngerjain, jadi ada 2 mekanik ya yang ngerjain, makanya cepet. Ditambah kalau saya lagi sempet, saya pasti bantuin ya. Cuma kalau lagi nggak sempet ya nggak bantuin. Cuma kalau untuk tiap hari ngecek tuh saya pasti ngecek ya, udah seperti apa sih, barangkali ada kesulitan pasti konsultasi dengan saya ya. Oke, ini Kawasaki ini setelah saya pakai udah berapa bulan ya, udah lebih dari setengah tahun kali ya, apa belum ya. Ini enak, nggak ada kendala sama sekali ya, fan-fan aja. Malah justru banyak keunggulannya ya. Yang satu, ini motor lebih irit ya, yang pastinya lebih irit dari R-King, lebih irit. Kalau masih normal semua lebih irit pasti ya, karena saya bandinginnya ini dengan R-King yang waktu itu saya pakai ya, R-King Perdam 2009 ya. Waktu itu kan saya pakai tuh agak lama ya, itu saya bandingin dengan R-King yang 2009 Perdam ya. Itu ya, ini knalpotnya aja, ini yang belakangnya saya pakai yang itu ya Polo. Jadi saya pakaiin yang dulu bekas R-King Perdam ya. Jadi knalpot yang belakangnya aja, kalau depan custom. Jadi saya review jujur ya, untuk menurut saya tuh untuk konsumsi BBM lebih irit ya. Ini lebih irit Ninja daripada R-King. Itu menurut saya ya, kalau full standar semua. Karena kalau saya perbandingan yang R-King Perdam itu ya, itu standar ya, standar banget ya. Itu seperti itu, ini juga standar. Kalau ini malah karbunya udah tak ganti ya, udah pakai yang kotak ya, jadi harusnya lebih borosan lagi. Cuma ini tetap menurut saya lebih irit ini ya. Kalau pakai karbu standarnya itu, kalau Ninja tuh harus dicuk ya, harus dicuk terus gitu loh. Agak ya panasin dulu, kalau enggak tuh berbet-berbet. Kalau masih full standar tuh Ninja nggak diborosin sama sekali tuh, seperti itu ya. Yang kedua, untuk di prosneleng ya, menurut saya prosneleng tuh giginya tuh ini 6 ya. Kalau Ninja kan 6, kalau masih standar R-King kan 5. Terus keunggulannya lagi, menurut saya di pendingin ya. Pendingin ini udah pakai radiator ya. Nah, yang paling berasa banget itu mesin Ninja ini sudah ada balancernya ya. Jadi ketika kita blayer kayak tadi saya blayer itu nggak geter ya. Geternya ya geter umum sedikit lah, nggak sampai geter banget ya. Jadi itu keunggulannya. Jadi kesimpulannya, motor ini tuh menurut saya cocok banget buat touring ya. Ini buat touring menurut saya cocok banget ya. Buat harian juga cocok, karena motor ini tuh handlingnya enak ya, pakai R-King ya. Nih, handlingnya tuh pas banget. Kalau Ninja kan seperti ini ya, capek ya. Ini enak banget nih, handlingnya pas lah ya, pas di badan, tegak, enak. Terus mesinnya tuh mendukung, jadi dia kalau buat kenceng kan giginya 6 tuh lebih, napasnya lebih panjang. Keduanya tenaganya tuh lebih kencengan di bodi R-King loh, daripada di bodi yang masih Ninja RR. Jadi banyak ya keunggulannya ini motor. Ini saya juga pakai sendiri ya, sudah teruji ya. Jadi nggak saya bikin omong kosong ya, saya nyobain sendiri ya, seperti ini ya. Jadi untuk part-partnya ini ya, ada yang ori, ada yang KW ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau yang memang harus ori ya ori, kalau KW tapi masih aman ya KW. Contohnya kalau yang KW itu misalkan kabel kopling kayak gitu kan, kalau misalkan
pakai yang ori sama KW kan ya emang beda, cuma sama lah untuk rasanya sama kalau kopling kayak gitu. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi jangan anggap kayak kemarin saya bikin full baru original semua tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin banget harganya nyampe tuh nggak mungkin. Itu aja kemarin saya bikin dengan harga segitu tuh saya hargain sisanya ya, sisa unit ninjanya itu saya hargain dan harganya sesuai pasaran. Sekarang saya ada sekitar berapa 9 set ya Bolo untuk Kawasaki Ninja RR tuh nggak ada mesinnya. Itu belum laku sama sekali ya. Kalau untuk shockbreaker itu kita bisa cepet, cuma saya utamain rolling full set ya, body, kaki-kaki, sasis, shockbreaker, intinya tinggal dorong aja ya, tinggal naik mesin, speedometer, fairing semua nempel semua ya. Teman-teman juga kalau ada yang teman yang nyari spare part Ninja, kali ada yang mau nampung, monggo langsung ke kontak ke Pesona CBU ya. Ini kita ada 9 unit ya, 9 set rolling Ninja RR ya. Oke, kembali lagi ke Kawasaki-nya ya. Jadi ini mesinnya Ninja itu sisanya racking semua. Jadi Ninja cuma mesin dan kelistrikan. Oh ya, kelistrikan ya. Kelistrikannya itu pakai Ninja ori ya. Jadi aman, nggak banyak konsletnya ya. Buat panjangnya tuh aman karena jalur-jalur sennya tuh kita samain dengan Ninja. Cuma nanti pas di ujungnya kita ganti soket kayak gitu. Jadi semuanya masih dalemannya, dapur pacunya tuh masih Ninja ya. Jadi cuma di bodinya. Jadi handlingnya berasa naik racking, tapi tenaganya berasa naik Ninja ya. Oke, gitu aja ya Bolo untuk review Kawasaki ya. Ini dari Pesona CBU seperti ini ya. Selama ini yang saya pakai, saya rasakan. Jadi motor ini recommended buat touring ya, rekomen banget buat touring. Sebenarnya buat harian juga rekomen karena konsumsi bahan bakarnya tuh ya lumayan lebih irit, terus handlingnya enak, handlingnya nggak capek. Jadi menurut saya oke sih, buat harian juga oke, tapi kalau buat touring pasti rekomen ini motor ya, pasti rekomen. Oke, gitu aja ya Bolo, makasih ya.